Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan turun dengan derasnya, menghapus keheningan malam yang biasanya sunyi. Di sebuah kafe kecil di pinggir kota, ada dua sosok yang duduk berseberangan, tak saling mengenal. Dian, seorang wanita muda yang baru saja kehilangan pekerjaan, menatap kopi di depannya dengan tatapan kosong. Air mata yang sudah lama dipendam kini tumpah begitu saja. Ia merasa dunia ini semakin berat, dan dirinya semakin tak berarti. Di meja sebelah, seorang pria bernama Andi duduk sendirian, terlihat khusyuk dengan buku yang ada di tangannya. Setiap kali mengangkat wajahnya, ia memandang keluar jendela, menatap hujan yang terus mengguyur. Seperti ada yang hilang dalam hidupnya. Meskipun tidak ada yang tahu, hatinya merasa hampa. Namun ia terus mencoba menyembunyikan kesedihan di balik senyuman yang ia berikan pada dunia. Suatu saat, mata Dian bertemu dengan mata Andi. Tiba-tiba, dunia terasa hening. Andi melihat kesedihan yang begitu mendalam di mata Dian, dan tanpa disadari, ia merasa tersentuh. Tanpa banyak berpikir, Andi bangkit dan berjalan menuju meja Dian. "Maaf, apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan lembut. Dian terkejut, merasa ada perhatian yang tulus dari orang asing itu. Namun, dia hanya bisa tersenyum kecil, menundukkan kepala. Aku hanya sedang merasa lelah," jawabnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Andi duduk di hadapannya. Tanpa banyak bertanya lebih lanjut, ia hanya duduk di sana, memberikan ruang bagi Dian untuk berbicara bila ia ingin. Seiring waktu, hujan di luar kafe semakin deras, dan percakapan mereka mulai mengalir begitu saja. Andi mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Dian, tanpa menghakimi. Dian merasa nyaman untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Tapi tak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Sebuah pertemuan yang tak direncanakan, yang akan menuntun mereka ke dalam perjalanan penuh air mata dan pelukan yang penuh makna. Namun, tak ada yang bisa menduga bahwa air mata yang akan jatuh bukan hanya milik Dian, tapi juga Andi, yang ternyata menyimpan luka dalam yang tak tampak oleh siapapun. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Dian. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan perasaannya tanpa menghakimi. Andi sering mengajak Dian untuk bertemu, berbicara tentang segala hal, tentang hidup, kehilangan, dan segala hal yang membuat mereka merasa sepi. Meskipun mereka hanya bertemu sesekali, setiap pertemuan meninggalkan jejak yang mendalam dalam hati Dian. Namun, meskipun ia mulai merasa sedikit lebih baik, ada sesuatu yang selalu mengganjal di hatinya. Dian belum pernah benar-benar menceritakan alasan di balik kesedihannya. Ia tahu bahwa ia belum siap untuk membuka luka itu sepenuhnya. Sementara itu, Andi tetap menjadi teman yang baik, tak pernah mendesak, hanya memberikan perhatian tanpa pamrih. Andi, dengan senyum dan kesabarannya, selalu ada saat Dian membutuhkan seseorang untuk berbicara. Namun, Andi sendiri ternyata menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada yang Dian bayangkan. Di balik senyumannya yang hangat, ada luka yang tak kunjung sembuh. Andi kehilangan kekasihnya dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Ia menyaksikan secara langsung betapa cepatnya hidup bisa berubah, betapa rapuhnya segala sesuatu yang dianggap tak tergantikan. Sejak saat itu, Andi merasa sulit untuk membuka hatinya untuk orang lain. Setiap kali ia merasa mulai jatuh cinta, bayangan kekasihnya yang telah pergi muncul kembali, menyelimuti hatinya dengan kesedihan. Suatu malam, setelah berbulan-bulan mereka bertemu, Dian merasakan ada yang berbeda pada Andi. Ia melihatnya termenung, matanya kosong seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Dian merasa gelisah. "Andi, ada yang salah?" tanyanya pelan, mencoba mencari tahu apa yang mengganggu pria itu. Andi menarik napas panjang dan menatap Dian dengan tatapan yang dalam. Aku merasa tidak pernah bisa melupakan dia," katanya dengan suara bergetar. "Setiap kali aku merasa mulai membuka hati, bayangannya datang, dan aku merasa seolah-olah mengkhianatinya." Dian terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ternyata, Andi juga terluka,
Sama sepertinya, keduanya telah menjalani hidup dengan luka yang terpendam, dan pertemuan mereka adalah suatu kebetulan yang memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan. Namun, malam itu, di antara suara hujan yang terus mengguyur, keduanya duduk dalam keheningan yang penuh pemahaman. Tak ada kata yang perlu diucapkan, karena mereka tahu bahwa di balik setiap air mata yang jatuh, ada seseorang yang memahami, meskipun luka mereka tak pernah bisa sepenuhnya disembuhkan. Mereka hanya duduk bersebelahan, tak saling memandang, tetapi dalam hati masing-masing, ada rasa yang perlahan tumbuh. Rasa yang tak bisa dijelaskan, namun membuat mereka merasa bahwa, mungkin, dalam pelukan ini, mereka bisa menemukan sedikit kenyamanan. Namun, mereka belum tahu bahwa kenyamanan ini hanya sementara, dan ujung dari perjalanan ini akan membawa mereka pada sebuah perpisahan yang sangat menyakitkan. Tanya Cepeti. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Dian dan Andi semakin mendalam. Setiap pertemuan membawa kebahagiaan yang sederhana, seolah dunia di sekitar mereka berhenti sejenak, memberi ruang bagi mereka untuk saling menyembuhkan. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, tentang impian yang belum terwujud, tentang rasa takut dan harapan yang terus menyelip di hati mereka. Mereka merasa saling mengerti lebih dari siapapun, seolah hidup mereka berputar dalam satu alur yang sama. Namun, sesuatu mulai berubah ketika Dian merasakan ada sesuatu yang hilang dari diri Andi. Ada jarak yang tak terungkapkan, sesuatu yang menghalangi mereka untuk benar-benar saling memberikan sepenuh hati. Dian merasa ada sebuah dinding yang terbentuk antara mereka, dinding yang dibangun dari ketakutan dan kenangan yang tak ingin Andi lepaskan. Di satu sore yang mendung, mereka duduk di taman yang mereka sukai, tempat yang selalu menjadi saksi bisu dari kebersamaan mereka. Dian melihat Andi menatap langit. Wajahnya begitu murung. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi entah kenapa, kata-kata itu tampak terlalu berat untuk keluar. Dian meraih tangan Andi, menggenggamnya pelan, mencoba memberikan kekuatan yang ia rasa semakin memudar dari dalam diri pria itu. Andi, aku merasa kamu mulai menjauh, kata Dian. Suaranya lembut namun penuh kecemasan. Apa ada yang salah? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Andi terdiam sejenak, seolah kata-kata Dian seperti cambukan yang membangunkan dirinya dari mimpi buruk. Dia menatap tangan Dian yang menggenggamnya, lalu mengalihkan pandangannya ke jalan setapak yang basah oleh hujan. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dipendam lebih lama lagi. Aku takut, Dian, katanya akhirnya. Suaranya serak. Aku takut jika aku benar-benar membuka hati untukmu, aku akan kehilanganmu juga, seperti aku kehilangan dia. Dian menarik napas panjang. Hatinya terasa perih mendengar kata-kata Andi. Ia sudah tahu sejak awal bahwa Andi menyimpan luka yang sangat dalam. Namun mendengar pengakuan itu membuat hatinya terasa tercekik. Andi, aku tidak akan menggantikan siapapun. Aku hanya ingin berada di sini, mendampingimu, melewati hari-hari yang sulit bersama, jawabnya dengan suara yang hampir patah. Andi menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak bisa, Dian. Aku tidak bisa membuka hatiku lagi, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Setiap kali aku merasa bahagia, bayangannya datang menghantui, dan aku merasa seperti mengkhianati kenangan itu. Dian menggenggam tangan Andi lebih erat, merasakan detak jantung pria itu yang semakin cepat. Ia tahu Andi sedang berjuang dengan perasaan yang saling bertentangan, namun ia juga tahu bahwa jika mereka terus terjebak dalam masa lalu, mereka tak akan pernah bisa melangkah ke depan. Namun, di balik kata-kata itu, Dian merasakan sebuah kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka sudah berada di ujungnya. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia menahan semuanya, berusaha untuk tidak membuat Andi merasa lebih terbebani. Aku akan selalu ada di sini untukmu, Andi, katanya dengan suara yang bergetar. Tapi aku juga tahu, kita harus belajar melepaskan kenangan yang menyakitkan. Andi menatap Dian dengan mata penuh keraguan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sangat rapuh. Aku tidak bisa melepasnya, Dian. Tidak sekarang. Dan di bawah langit yang semakin gelap, mereka duduk dalam diam, membiarkan hujan menghapus segala kata yang tidak terucap,
sementara hati mereka sama-sama berjuang melawan perasaan yang semakin berat untuk dipikul. Mereka tahu, mungkin saatnya akan datang ketika mereka harus berpisah, tetapi entah kapan dan bagaimana caranya, mereka tak dapat memprediksi. Yang mereka tahu adalah, perpisahan itu pasti datang, membawa air mata yang tak terelakkan. Tanya ChatGPT. Hari-hari setelah percakapan itu terasa semakin berat bagi Dian dan Andi. Mereka terus bertemu, meskipun ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Setiap tatapan, setiap pelukan, kini terasa begitu penuh dengan ketegangan, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Andi mencoba tetap tersenyum, namun di matanya, Dian bisa melihat kebimbangan yang semakin dalam. Dian sendiri merasa hatinya mulai terpecah. Ia tahu Andi masih terperangkap dalam kenangan, namun ia tidak tahu bagaimana lagi cara untuk membuat Andi percaya bahwa ia tidak perlu melupakan masa lalu untuk menerima kebahagiaan baru. Satu malam, ketika hujan turun deras sekali lagi, Andi menghubungi Dian dan mengajaknya bertemu di tempat yang sama di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Hati Dian berdegup kencang. Ada sesuatu yang berbeda dalam suara Andi kali ini. Suatu perasaan yang tak terkatakan, yang membuat hatinya merinding. Saat Dian tiba, Andi sudah berada di sana, duduk di bangku yang biasa mereka duduki bersama. Hujan mengguyur, namun mereka tetap duduk di sana, hanya berdua, terjebak dalam suasana yang semakin mendalam. Andi menatap Dian dengan tatapan yang sangat serius, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat penting. "Dian," kata Andi, suaranya serak. "Aku sudah mencoba untuk bertahan, untuk tidak merasa takut lagi, tapi aku tidak bisa. Aku terlalu takut untuk kehilanganmu juga, seperti aku kehilangan dia." Dian menatapnya dengan penuh perhatian. Perasaan campur aduk menghantui hatinya. "Andi, aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Aku tidak ingin kamu terus menderita karena masa lalu. Aku di sini bukan untuk menggantikan siapapun. Aku di sini karena aku ingin kamu bahagia, sekarang dan di masa depan." Jawab Dian, suaranya bergetar karena emosi yang mulai membanjir. Andi menunduk, menahan air mata yang mulai muncul di sudut matanya. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa, Dian. Aku tidak bisa membuka hatiku lagi. Aku takut jika aku melakukannya, aku akan menyakitimu," katanya dengan suara yang hampir pecah. "Aku terlalu takut, Dian." Dian menghela napas panjang, kemudian meraih tangan Andi dengan lembut. "Kita tidak bisa mengontrol perasaan kita, Andi. Kadang kita harus melepaskan rasa takut itu untuk bisa merasakan kebahagiaan yang datang, bahkan jika itu sementara. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku akan selalu ada di sini untukmu, meskipun kita tidak bersama." Andi menatap Dian dengan mata yang penuh air mata, dan seketika itu juga, ia merasa seluruh beban di hatinya mulai terjatuh. Semua ketakutan yang ia pendam, semua keraguan yang ia rasakan, akhirnya keluar dalam bentuk air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Dian menarik Andi ke dalam pelukannya, merasakan tubuh pria itu bergetar, begitu rapuh, begitu penuh dengan kesedihan yang sudah bertahun-tahun terpendam. Air mata mereka jatuh bersamaan. Andi menangis dengan keras, seperti seorang pria yang telah lama menahan kesedihan yang tak terucapkan. Dian memeluknya lebih erat, tidak peduli dengan hujan yang masih turun deras, karena dalam pelukan itu, mereka berdua menemukan kenyamanan yang sangat langka. Mereka tahu bahwa perpisahan itu hampir datang, bahwa perjalanan mereka berdua mungkin akan berakhir di sini, di tengah hujan yang tak kunjung reda. Tetapi untuk sesaat, mereka tidak peduli. Mereka hanya saling memeluk, membiarkan air mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang tak bisa lagi diucapkan. Di ujung pelukan itu, Dian dan Andi akhirnya menemukan kedamaian, meskipun hanya sementara. Mereka tahu bahwa meskipun perpisahan tak terhindarkan, kenangan tentang pelukan ini akan tetap hidup selamanya di hati masing-masing. Dan seperti hujan yang akhirnya berhenti, mereka pun tahu, hidup mereka akan terus berjalan, meskipun jalan itu akan selalu penuh dengan air mata yang mengalir di ujung pelukan terakhir. Tanya ChatGPT.